Punya hutang banyak, nggak ada pemasukan. Di rumah semua merengek, minta ini, minta itu. Kita cuma punya 10.000, 100.000, bahkan di kantong tidak ada sepeser pun. Ini merupakan sebuah keadaan yang sangat sulit. Jadi teman-teman, bagaimana caranya kita bisa mensiasati untuk bisa keluar dari masalah hutang? Begini teman-teman, yang pertama yang paling perlu kita sadari bahwa kenyataan hutang itu harus kita terima. Terima dulu apapun kenyataan kita berhutang. Ya, apakah itu karena alasan kita meminjamkan ke teman, atau kita minjam sendiri ada kebutuhan, atau nama kita dipakai agunan buat orang, atau apapun jenisnya. Itu terima dulu apapun yang kita rasakan tentang beban hutang. Jangan sampai kita lari, ya. Terima, jangan kita sok kuat. Rasakan apapun yang kita rasakan dengan hutang ini. Teman-teman, langkah pertama ini penting karena kita jangan sampai ngerasa bahwa kita ini sok kuat, sok bisa menyelesaikan semua masalah. Hutang ini, beban hutang ini dihadirkan oleh Allah itu untuk menguji kita, untuk menguji keimanan kita, untuk menguji mental kita. Seberapa besar, seberapa yakin kita percaya kepada Allah bahwa semuanya merupakan bentukan Allah, dan Allah pengen kita kuat dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi setelah teman-teman bisa menerima semua keadaan itu, tenangkan diri, atur nafas, banyak cara, silakan teman-teman ya mengistirahatkan pikiran dan jiwa teman-teman untuk bisa tenang. Tenangkan diri. Emang ini jalan yang sangat sulit, tapi pilihan yang harus kita ambil. Jadi teman-teman coba lakukan setelah tenang, sadari bahwa semua ini hadir karena jalan dari Allah. Tapi kan malu, bagaimana dengan orang-orang di luar sana, bagaimana dengan teman sekerja, bagaimana dengan saudara, atau siapapun yang ada di lingkungan kita. Pastinya kalau kita tahu kita punya hutang yang banyak, mereka akan menghina kita, mencaci maki kita, dan sebagainya. Atau bahkan takut dikejar-kejar debt collector, atau bahkan diancam dan sebagainya. Teman-teman, kita harus sadar. Kalaupun itu terjadi, ya sudahlah kita terima. Karena itu merupakan bagian dari proses ya, episode bagaimana kita harus menerima bahwa hutang itu memang kita yang punya. Jadi jangan sampai itu kita lawan. Kita nggak bisa melawan. Kalau memang harus ada yang menghina, ada yang mencaci maki, ada yang mencemooh, kemudian debt collector ada yang mengancam dan sebagainya, kita terima. Jangan sampai kita lari ya, supaya itu menjadi sebuah kewajaran dalam jiwa kita bahwa kita tidak punya kemampuan hal apapun untuk bisa menahan itu. Ya, itu kita harus akui. Setelah itu, yang tadi saya sampaikan, kita harus tenang. Setelah kita tenang, mulailah kita berdoa. Sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada alam semesta. Saya ini udah nggak sanggup ya Allah. Saya udah nyerah, saya udah angkat tangan. Saya udah tidak bisa berbuat apapun. Supaya alam semesta dan Allah ini turun untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan kita. Jadi jangan pernah sedikit pun kita sok bisa mencari solusi ke sana kemari ya, sementara kita habis waktu dan tenaga. Yang ada kita nambah utang, bukannya kita bisa membereskan utang. Jadi utang ini teman-teman harus diyakini bahwa dihadirkan oleh Allah itu untuk menjadikan kita supaya kita menjadi manusia yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih stabil. Itu yang harus kita pahami. Jadi setelah kita bisa menerima itu, ya, apapun kenyataan yang disuguhkan, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh alam semesta, baru kita bisa berpikir tenang. Setelah Allah bisa menenangkan kita, minimal Allah bisa memberikan kita ketenangan. Kalau kita sudah mengakui bahwa kita tidak mampu untuk menyelesaikan itu, kita diberikan ketenangan. Kalau kita sudah tenang, kalau kita sudah bisa merasakan ketenangan, pastinya kita akan bisa berpikir jernih, mulai bisa berpikir, mulai mencari solusi, ya pelan-pelan, kita berikhtiar, ya, dalam artian kita juga harus dibarengi dengan sabar dan ikhlas. Sabar aja jalani, nanti juga ada waktunya selesai, ada waktunya, teman-teman harus yakin. Jangan sampai teman-teman itu merasa pesimis, merasa ini nggak bakalan selesai. Ada waktunya teman-teman, pasti selesai. Asalkan kita yakin bahwa semua ini terjadi karena izin Allah.
Itu yang penting. Tapi kan kita harus makan, kita harus cari makan, kita harus bergerak. Nggak dipikirin aja utang tetap ada. Iya, memang iya. Coba teman-teman kalau habiskan pikiran kita, tenaga kita untuk berpikir, ya kita tidak yakin dan percaya bahwa Allah akan menyelesaikan. Terus kita bisa menyelesaikan begitu. Nggak bakalan teman-teman, nggak bakalan. Saya jamin 100%. Kita nggak bakalan bisa menyelesaikan hutang-hutang yang sedang kita rasakan. Itu sudah menjadi ranah dan kuasanya Allah, alam semesta ini. Biarkan mereka bekerja. Tugas kita tinggal berserah. Bagaimana caranya kita bisa menyerahkan diri, memposisikan diri bahwa kita merupakan makhluk yang tidak bisa berbuat apapun. Allah Maha punya cara, 1001 macam cara Allah bisa berikan kepada hambanya, kepada kita untuk bisa menyelesaikan masalah hutang. Nanti juga selesai dengan caranya, asal kita yakin bahwa semua itu adalah jalan dari Allah dan kita harus balik ke Allah. Mulai kita rapihin sabar kita, mulai kita rapihin sholat kita, mulai kita mensugestikan diri bahwa yakin hutang ini akan selesai. Coba teman-teman mulai berdoa seperti ini. Alhamdulillah ya Allah, saya yakin pasti Allah memudahkan saya, membantu saya untuk menyelesaikan semua hutang-hutang saya. Sebutkan hutangnya kemana. Kemudian teman-teman bisa juga berdoa, Alhamdulillah ya Allah, dengan uang misalnya 10 miliar saya bisa menyelesaikan hutang ke sini, ke situ, dan ke sini. Semua sebutkan. Dan kalau bisa berdoa itu dengan wujud syukur. Jangan kita dengan ucapan mudah-mudahan atau semoga. Jangan. Langsung kita sebutkan. Alhamdulillah ya Allah, uang 10 miliar misalnya sudah saya terima dengan mudah dan menyenangkan dari sumber-sumber yang tidak terduga, ya, tanpa kerja keras. Sebutkan sebisa mungkin kita mensugestikan, memanifestasikan bagaimana hal tersebut sudah terjadi. Memang kayak orang gila, ya nggak apa-apa. Memang harus caranya seperti itu, bahwa alam pikiran bawah sadar kita sudah membaca kita bakal menyelesaikan utang-utang itu, dan kita punya uang sebanyak itu untuk bisa menyelesaikannya. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan pernah pesimis, jangan pernah berkecil hati. Semua utang-utang yang kita punya pasti selesai, pasti selesai. Saya jamin pasti selesai. Asalkan teman-teman jangan sampai sibuk cari solusi ke sana kemari untuk bisa menyelesaikan hutang. Hutang, carilah solusi ke dalam diri sendiri, mulai muhasabah diri, mulai memperbaiki diri, bagaimana kita terus bisa mendekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tambah keimanan kita kepada Allah, jangan sampai kita lepas. Terima kasih, semoga ini menjadi solusi dan bahan renungan untuk kita. Salam sehat, sukses dan bahagia selalu.